Untuk itulah Yesus datang ke Allah, datang ke dunia untuk menebus kutuk kitab Taurat atau kutuk di mana Hawa dan Adam melakukan pelanggaran kepada perintah Allah, jangan memakan buah di tengah-tengah taman, jika kau makan nanti engkau akan mati. Jadi dan ternyata Rasmi, mohon maaf Bu Rasmi, itu nggak ada hubungannya. Itu kisah yang diceritakan di kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kita sapa dulu tamu kita, Saudara Babe dari sekte mana? Katolik, Protestan, Bang? Halo. Halo Bang. Ya, Katolik, Protestan. Waalaikumsalam. Nah, cuma mau ngikut aja Bang, support aja Bang. Turunin aja Bang. Oke, makasih saudaraku. Oh, Masya Allah. Ya, makasih ya. Oke. Silakan Bu Rasmi. Ya, makasih. Kita dibawa ya Bangku ya. Siap. Salam kenal Bang Babe. Jadi Bu Rasmi harus menjelaskan ke kami, bukan berkhotbah. Kalau yang kayak gitu-gitu mah orang semua juga bisa. Ada manusia pertama ini, semua juga paham itu. Yang kita bahas ini hubungannya kok Kristen pandai-pandaian menggunakan kitabnya Yahudi. Hubungannya apa? Kami umat Islam ini sudah cerdas menilai. Belajar saban hari, kami tidak menemukan adanya benang merah antara kitabnya Yahudi dengan agama orang Roma. Kristen pertama itu Katolik, orang Roma, penganut ajaran paganisme. Kemudian tiba-tiba mereka ada di tengah-tengah mereka terjemahan kitab Tanak yang sudah jauh dari kitab Tanak itu sendiri. Sampai-sampai orang Yahudi tidak merasa kalau perjanjian lama milik Kristen itu adalah terjemahan kitab mereka, karena sudah tidak relevan. Nah, ini penting untuk kemudian Ibu Rasmi memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kami umat Islam ini yang selalu menjadi sasaran pemurtadan. Kalau mau memurtadkan, orang Kristen harus membekali diri dengan mengatakan bahwa Kristen adalah pelanjut daripada ajaran nabi-nabi Yahudi. Kalau begitu mana buktikan? Jangan datang menjual Kristus, tapi ternyata tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Bani Israel dalam hal konsep agama dengan ajaran Kristen. Ini penting supaya kami yang menjadi sasaran pemurtadan ini bisa menerima agama Kristen itu, bahwa Kristen ini memang adalah ajaran nabi-nabi. Ternyata Nabi Musa mengajarkan Kristen. Nabi Abraham memang menitipkan ke keturunannya ajaran Kristen. Nabi Daud ajaran Kristen. Nabi Salomo ajaran Kristen. Nabi Musa ajaran Kristen. Yesus ajaran Kristen. Tapi faktanya Kristen aja tidak mengenal Kristen. Sekarang di Indonesia ini Kristen muncul macam paling benar aja. Bawa kitab, di situ ada kitabnya Yahudi di dalam terjemahannya. Macam mereka ini rabi-rabi saja. Macam mereka ini lulusan sekolah dari yang ditasbihkan kemudian di Yerusalem. Tapi faktanya ketika kita tanya apa hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen, selepel pendeta aja mencret. Karena memang gak ada hubungannya. Apa yang dia mau jawab kira-kira? Oh, di dalam kitab Ulangan. Apa di dalam Ulangan apa? Ada memerintahkan di dalam Ulangan makan babi. Ada di dalam Keluaran memerintahkan jangan bersunat. Ada di dalam kitabnya Daniel untuk ibadah minggu. Ada di dalam kitabnya kemudian Yeremia untuk ke gereja. Ada? Enggak ada, Cahayu. Jadi Kristen ini apa? Mereka mengatakan bukan agama. Lalu apa kalau bukan agama? Apa kalau bukan agama? Kumpulan ibu-ibu arisan. Apa? Nah, ini penting. Anak-anak Indonesia harus paham, harus cerdas ini. Kristen ini apa dan dari mana? Apa hubungannya kemudian orang punya kitab dengan Kristen, kumpulan orang-orang yang tidak bersunat ini? Seibarat Kristen ini orang yang mengambil Al-Quran dalam bentuk terjemahan,
Lalu terjemahannya mereka pakai untuk dirikan agama baru. Terjemahan Al-Quran kalian ambil, lalu kalian bikin agama baru. Allah kalian katakan menjadi manusialah, dan seterusnya. Kalian bikin sendiri konsep yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang asli. Itulah yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Maka penting siapapun Anda dari Kristen, jawab kami, jelaskan kepada kami. Ketika Anda diperintahkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tunggu dulu. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi pengikutku. Tunggu dulu. Langkai dulu kami. Apa alasannya kalian membawa-bawa kitabnya Yahudi? Di mana legalitasnya? Siapa yang memvalidasi? Ada? Gak ada. Lalu, apa yang kalian jual ini? Apa yang kalian jual? Nyembah Kristus, nyembah Kristus. Ajaran dari mana itu? Nyembah Kristus. Jadi ini penting. Orang Kristen di Indonesia ini harus melek. Matanya harus terbuka. Oh, apa memang gak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi? Apa memang gak ada hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Enggak ada. Kalau ada silakan naik ke sini. Bantu Rasmi. Rasmi sudah mulai tidur itu. Begitu saudara, saudara Rasmi. Silakan kasih pengertian ke kami. Apa hubungannya? Jangan lari ke kitab Kejadian. Adam punya dosa. Apanya itu? Silakan. Oke, hubungannya tetap yang aku katakan tadi, kami menyembah Tuhan yang sama, firman yang hidup. Ya, firman yang hidup. Buka di Yohanes 1. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak suatu pun yang telah jadi, yang telah dijadikan. Jadi ini firman yang hidup, inilah yang kami tuhankan. Orang Israel dan orang Kristen sama-sama menuhankan firman yang hidup. Begitu dia. Jadi kalau kitab Taurat itu karena kami adalah keturunan Adam dan Hawa, itu jelas masih berhubungan. Siapapun manusianya pasti keturunan Adam dan Hawa. Ya, kami jelas ada hubungan ke kitab Taurat. Ya, itu karena kami keturunan Adam dan Hawa. Pencipta kami, pencipta saya, orang Kristen semua, dan Adam dan Hawa penciptanya adalah firman yang hidup bersama-sama dengan Allah. Itu hubungan kami. Iya, kalau seperti itu klaimnya, itu klaim babi buta. Sama seperti Anda mengatakan Amerika itu milik saya. Karena Amerika itu milik anak keturunan Adam, maka itu juga milik saya. Anda mengklaim hak orang, itu memalukan. Hukum Taurat itu hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Tidak boleh diganggu gugat. Aku Tuhan akan memasukkan perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak mana ada tertulis? Ngadi-ngadi Ibu Rasmi ini. Coba Bu Rasmi telepon pendetanya sekarang. Di sini Bang Suma minta dicerahkan. Orang Islam di Indonesia minta pertanggungjawaban kepada Kristen. Kalian datang ke Indonesia ingin memurtadkan, ingin mengkristenkan kami kan? Sesuai dengan amanat agung di dalam Matius 28 nomor 19 kan. Sebelum itu terjadi, langkai dulu kami. Langkai dulu para apologet Islam ini. Untuk menjelaskan bahwa kalian itu adalah pengikut daripada nabi-nabi Bani Israel. Buktikan dengan dalil Bible-nya orang Yahudi. Ada enggak? Wahai Yesus, ya Paman, ajarkanlah kepada seluruh manusia untuk memahami hukum Taurat. Enggak ada itu. Kalau Anda membaca Ulangan 6, wahai Musa, sampaikan kepada mereka Bani Israel, agar mereka mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya Bani Israel
untuk meneguhkan hukum-hukumku pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, dan dimanapun mereka. Tuliskan di pintu-pintu rumah mereka. Kepada Bani Israel. Lah hubungannya dengan Kristen pemakan babi ini apa? Apa hubungannya? Ini penting. Jadi kalau pendeta saya lihat itu di kota Manado, sudah ada di pasar masuk pakai sound system, pakai mic besar-besar. Datanglah kepada Yesus. Tunggu dulu bro. Di pasar-pasar jualan Tuhan bule. Aku ini adalah sudah di penjara. Istriku adalah mantan PSK, telah menerima ini dan itu. Infokan dulu ke kita, kalian ini siapa? Dari mana? Utusan siapa? Kamu komunitas dari mana? Dari ke-12 suku Bani Israel, kalian itu dari suku yang mana? Kalian bawa kitab mana? Oh, kami bawa kitabnya Nabi Musa, kami bawa kitabnya Nabi Daniel, kami bawa Yosua punya kitab, Saul punya kitab, Henok punya kitab. Ini loh. Nah, ditanya sama Bang Suma, ini buku-buku ini hubungannya dengan Kristen apa? Oh, kami ini keturunan Adam. Iya. Yang bilang ente keturunan biawak siapa? Hah? Ini penting. Apa hubungannya coba? Kalau di kami, kami tidak mengatakan Taurat itu untuk kami. Enggak, Taurat memang untuk Bani Israel. Injil memang hanya untuk Bani Israel. Kami bukan mengaku-ngaku mengklaim nyamar-nyamar jadi domba, padahal serigala. Kalian itu orangnya yang nyamar-nyamar. Oleh karena itu wajib hukumnya orang Kristen mempertanggungjawabkan pengajaran Kristen itu kepada anak bangsa. Bahwa Kristen ini memang punya hak tervalidasi, punya legitimasi dari Yahudi, dari kitab-kitab Yahudi, dari nabi-nabi Yahudi untuk mengajarkan agama Kristen kepada seluruh bangsa. Mana buktinya? Bu Rasmi sudah ada hampir 30 menit di sini. Nggak ada. Mencerit botol. Apa legalitasnya? Mana? Hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen itu apa? Sampai dikawinkan pula tuh. Antara kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen digabung menjadi satu. Pandainya ular ini. Digabung. Perjanjian lama katanya. Ini perjanjian digabung jadi satu. Seakan-akan mereka pemilik kitab. No, orang Islam sekarang sudah cerdas. Jadi misionaris, kalau bisa jangan lagi di Indonesia menyiarkan agama kalian itu. Nggak akan laku. Karena saya akan mengupas bersama tim saya siapa Kristen ini. Hah? Kalian mencoba menggunakan istilah Al-Quran. Nanti tuh ujung-ujungnya kamu gabungkan lagi Al-Quran, terjemahan Al-Quran paling bawah. Perjanjian baru di tengah, yang di atas perjanjian lama. Itulah yang dikatakan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang kafir. Mereka membantu setan untuk menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Apa hubungannya coba? Coba kita suruh lagi. Ini untuk kesekian kalinya. Silakan Ibu Rasmi buktikan kalau ada hubungannya secara akurat. Hubungan kitabnya Yahudi dengan agama orang Roma. Vatikan. Silakan. Dengan Roma atau dengan Israel ini? Orang Israel kan punya kitab. Apa hubungannya dengan Vatikan Roma, dengan kitabnya Yahudi? Karena Kristen pertama kali itu Roma Katolik mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Apa legalitasnya? Apa hubungannya? Secara politika, secara ekonomika, secara keturunankah? Apakah? Apa? Nah, bisu, no comment.
Tripping saja kalau gitu. Buka, itu tadi saya katakan hubungannya ya dari Yesus, dari Tuhan Yesus itu sendiri. Itu hubungannya. Yesus mengatakan tidak ada lain dari itu. Hubungannya dari Tuhan Yesus sendiri. Enggak ada. Berarti sudah selesai, tamat berarti. Kalau dari Yesus, karena Yesus tidak mengajarkan Taurat kepada Roma Yunani. Yesus ketika ada di bumi, Yesus konsentrasi kepada Bani Israel. Ada seorang wanita Samaria datang kepadanya di Matius 15. Bukan mengaku, minta tolong. Tetapi apa kedudukan tertinggi yang diberikan oleh Yesus kepada wanita Samaria tersebut? Guguk anjing, kata Yesus. Ada. Ini finalnya nih. Untuk nyebrang antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, ada sungai. Ada sungai yang memisahkan, ada jurang. Harus ada jembatan nyebrang supaya ada hubungannya. Nah, kita cari jembatannya siapa? Kita naikkan ya bantuan untuk saudara Rasmi. Kasihan saya lihat. Sudah mulai. Oke, bentar, Bang Juma, itu aku mau nyangga yang Anda katakan tadi tentang perempuan Kanaan. Ya, dan Yesus mengatakan perempuan Kanaan itu ada guguk. Coba dulu baca lanjutannya. Ya, apa kata perempuan Kanaan itu? Kelanjutan dari ayat itu, gitu. Ya, kelanjutan dari ayat itu, Yesus mengabulkan permintaan dari perempuan Kanaan karena perempuan Kanaan itu menyembah Yesus. Itu jadi ada kita buka ayatnya, Silakan. Kita buka ayatnya dulu. Silakan. Kata proskoneo itu merendahkan diri dengan lutut menyangkut sampai ke lantai. Artinya dia bersujud memohon, menghormat kepada Yesus. Apa kata wanita itu, Bu Rasmi? Benar Tuan. Tetapi bukankah anjing, atau diakui, bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes, betul. Gitu, betul. Tepuk tangan, kata Yesus. Betul ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi domba atau jadi asu? Jadi asu. Kejam itu, Bu, kejam. Jadi silakan bikin jembatannya di mana? Antara Kristen dengan Yahudi, penghubungnya itu di mana? Sudahlah. Tadi kan silakan. Jadi kan kita tadi sudah baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Gitu. Jadi kenapa Bang Juma sakit hati jika perempuan Kanaan ini mengatakan tetapi anjing itu memakan remah-remah dari meja tuannya. Kenapa Bang Juma sakit hati dengan perkataan kami sendiri orang Kristen melakukan hal yang sedemikian rupa? Nah, sekarang wanita itu mengakui nggak kalau dia anjing? Kami juga mengakui lebih-lebih dari anjing kami, asalkan kami dinaikkan ke surga. Ya, udah selesai berarti. Ya. Berarti tidak mungkin anjing satu kawanan dengan domba. Makasih Brasmi. Kita naikkan yang menguasai materi. Jadi saudara kita ini sudah mengakui kalau dia adalah anjing. Yang penting dia ke surga. Tolong ya naik yang non muslim ya teman-teman. Untuk menemani teman kita Bu Rasmi yang sudah mengaku anjing. Berat memang berat.
Dulu Kristen itu bagus, belum ada Bang Suma dan teman-teman. Wah, mantap kali mereka mengajarkan. Oh, kasih dalam nama. Dulu itu zaman bahla, sekarang nggak bisa. Halo, saudara anak Medan. Ya. Ya, saudara anak Medan. Apakah sepakat dengan Bu Rasmi yang mengatakan Kristen itu selevel bahkan lebih rendah dari anjing? Kok bisa? Ya, karena Yesus mengatakan orang Kanaan, wanita Samaria ini dengan gelar anjing, dan wanita itu juga mengiyakan. Mereka jabat tangan setuju. Siapa yang setuju? Yesus dengan wanita yang anaknya ingin disembuhkan di Matius 15. Itu kan iman ibu itu yang menyelamatkan anaknya, Dinda. Kok jadi betul. Dan rela disebut anjing demi untuk kesembuhan anaknya, betul? Betul. Berarti dia menerima ketika Yesus mengatakan dia anjing. Ya, karena dia menyatakan dengan iman supaya Oke, maka keanjingannya dia di-ACC oleh Yesus, betul? bukan masalah itunya, Bang Juma. Mulai Makanya, ini belum cuci muka kayak ini. Itu Bang Juma, itu berbeda arti keanjingan dengan anjing yang memakan dari meja tuannya. Anjing yang memakan dari meja tuannya itu artinya anjing yang setia. Itu anjing yang setia. Dengar Ibu. Wanita itu tidak datang untuk diajari Injil. Wanita itu tidak datang minta petunjuk untuk mendapatkan hidup kekal, enggak. Dia datang minta anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada asu. Wanita itu menolak enggak dibilang asu? Enggak. Benar Tuan. Di situ kata kurios, jadi Tuhan bukan Tuhan, bukan Bang Juma. Karena Sabar. dia menguji iman ibu itu. Iya, dan Yesus mengaminkan, bukan? Imannya gitu loh. Besar imannya karena percaya kepada uraian Yesus bahwa Yesus diutus hanya untuk domba, bukan untuk asu. Iman ibu itu, yes, tidak seperti Paulus. Yesus untuk Bani Israel, tapi dijual kepada Roma bahwa Yesus juga untuk kalian. No. Makanya Yesus mengatakan imanmu besar, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Betul. Apa yang diinginkan ibu itu? Apa yang diinginkan ibu itu? Kesembuhan anaknya. Sembuh nggak? Sembuh. Selesai perkara. Jadi pengikut nggak? Jadi pengikut nggak wanita itu? Pengikut siapa? Yesus. Ya jelas. Mana dalilnya jadi pengikut? Mana Di situ dalilnya? sudah dicatat menyembah. Baca. Perempuan itu mendekat. Ya, perempuan itu Bukan mendekat dan menyembah seperti menyembah. kalian. Bukan menyembah seperti kalian. Tidak. Proskuneo itu artinya menghormat. Kamu itu nggak paham isi Alkitab. Menghormat. Dinda. Wanita itu menghormat. Paham isi Alkitab. Jangan. Sekarang begini. Apakah Yesus mengiyakan wanita itu sebagai anjing? Itu katanya begitu untuk Nah, itu katanya begitu. Itu katanya begitu. Nah, inilah kalian. Kenapa seperti itu? Karena Membantah dalil. Dinda nggak nyampe. Kalian bantah Masalah bahasa dalil kita sendiri. nggak Kalian bantah dalil Anda sendiri. Yang disebut domba itu hanya Bani Israel. Masalahnya ilmu Yeremia 50 nomor 17 yang disebut Oke, domba itu hanya Bani Yakub. Sekarang Bang Juma aku tanya dulu. Ya. Seberapa besar jauh perbedaan antara anjing yang memakan remah-remah dari meja tuannya dengan memikul salib? Seberapa jauh perbedaannya? Orang yang mikul salib itu orang yang dikutuk Elohim. Gak ada hubungannya. Itu ajaran kalian itu. Ajaran Quranion. Ajaran Abu Dasorah. Tidak ada orang Yahudi mengajarkan. Nabi mana yang mengajarkan pikul salib? Nabi mana? Itu hanya ada di Roma, Vatikan.
Oke, Makanya- gini, Hmm. aku artikan dulu memikul salib ya Bang Juma. Apalagi ini? Terkadang memikul salib ini bukan Bu, dalam persepsi Yesus disalib definisikan ya. dulu Ini salib. bentar. Ini dalam artian kami umat Kristen dalam memikul salib ya. Terkadang kita manusia ini memikul salib di dunia ini, memikul penderitaan kita di dunia ini, terkadang melebihi dari anjing yang memakan remah-remah. Oh, bagus. Itu tengoklah, Ya. tengoklah. 2 kali diakui, tengoklah 2 kali diakui. Lebih hina dari anjing katanya. Udah ya. Sekarang kita kembali kepada tema. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Kristen? Hubungannya itu di mana? Apa kaitannya? Kitab Tanakh, PL itu terjemahan kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Apa hubungannya coba? Hubungannya antara agama Kristen dengan kitabnya orang Yahudi itu apa? Perjanjian lama itu dikatakan sebelum Yesus datang ke dunia. Ya, apa hubungannya kitab itu dengan Yesus Kristen? datang ke dunia? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Kristen? Apa hubungannya? Yang tema itu apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Ya, Perjanjian lama itu sebelum Yesus datang ke dunia. Perjanjian baru sesudah Yesus datang ke dunia. nah saya tidak bertanya apa itu PL, kapan turunnya, kapan diwahyukan, saya tidak tanya itu. Saya tanya, apa hubungannya antara itu Kristen? hubungannya. Apa? Hubungannya apa? Nah itu. Perjanjian lama, perjanjian baru itu berkaitan karena menceritakan tentang Yesus. Hubungannya. Ulangan 33 nomor 4. Hukumku yang datang kepada Musa adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan berapa tadi Dinda? 334. Nah inilah susahnya kalau 33 cuma mengklaim ayat 4. kitabnya orang. Itu saya heran kamu kok pandai-pandai pula mengartikan isi Alkitab gitu loh. Menangis Kristen se-Indonesia ku buat. Menangis. Menangis. Tidak Ulangan akan berapa ada tadi? yang pernah bisa menjawab saya. Ulangan Akan berapa? pernah. 33. Ulangan 33 nomor 4. Pendeta Bangkokan yang 2 jam lagi mau meninggal pun tak akan pernah bisa membantah saya. Nggak Ini bisa apa, kemudian Dinda? membuktikan. Musa telah Coba. memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Haikub. Maksudnya Nah, gimana? milik siapa? Hukum Taurat milik siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kepada kita manusia. Nenek lu kiper. Inilah sibilisis. Serigala. Kamu ini nggak ngerti Inilah Alkitab, serigala. Alkitab. Serigala. Baca. Milik kita terus. Aduh Dinda. Milik kita terus. Baca lagi 2 kata terakhirnya. Milik Yang kita. mana? Coba baca. Ini pura-pura bingung. Pura-pura bingung. Serigala. Kristen itu serigala. Coba baca kalau kamu hafal. Kamu yang baca. Mana? Kamu Ketawa pahit teman-teman. Ketawa pahit. Oh, mencari Google. Ketawa pahit. Oke, saya saudara-saudaraku baca. Kristen, tengoklah ini. Nah, baca. Saya baca. Baca. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Terus Jemaat Yakub. Apa itu jemaat Yakub? Umatnya Nabi Yakub, kaumnya. Bani Yakub. Kalian Bani Yakub. kami sudah dipersatukan menjadi Enggak ada ancur minat. Enggak bisa teman-teman. Enggak bisa. Tidak bisa. Kamu Tidak bisa. Kita Nggak masalah ada paham-paham. Bibelnya, kitabnya orang kok mengatakan satu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalian jemaat siapa? Jemaat Paulus. Kalian itu jemaat. apa hubungannya perjanjian lama perjanjian baru ini kok jadi Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Nah, terus apa hubungannya dengan ini Ulangan 33 ayat 4 ini apa hubungannya? Kitabnya orang Yahudi itu milik kepunyaan Yakub, keturunan Yakub, Ben Yakub, jemaat Yakub. Itu hukum Taurat bukan kitab, hukum Taurat. Hukum yang datang kepada Musa. Bentar, saya bacakan. Hukum yang datang kepada Musa. 33 ayat 4 Musa telah mengatakan hukum Taurat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Bukan Taurat kitab. kan?
Tadi Dinda bilang kita. Kalau hukum Taurat itu berarti kitab Taurat, Cak Ayu. Beda Cak Ayu, hukum Taurat itu beda. Taurat itu, saudara, Taurat itu hukum. Sebenarnya tidak ada kata hukum di situ karena Taurat itu sendiri artinya hukum. Hukum Taurat itu Dinda, itu Mama, inilah susahnya kan? Susah bagaimana Anda bisa memelintir supaya orang bisa kalian tipu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat nipu Dinda. yang datang nyamar domba tapi mereka adalah serigala buas. Ini dia, ini serigala. Hanya milik kepunyaan jemaat Yakub, mereka bukan jemaat Yakub. Coba tengoklah serigala ini. Makanya Yesus mengajarkan Bani Israel waspada kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Apa tanda-tanda serigala? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itulah Kristen. Serigala berbulu linggis. Jadi kamu udah tahu Dinda. Itu dia. Dinda. Kemudian kalau Anda belum sehat, masih mau juga menipu, Anda baca Mazmur 147. Kamu ngerti Mazmur 147. Bentar. Kalau Anda bicara sendiri, tak boleh saya bertanya. Kalau Anda bicara sendiri, mending Anda ke rumah sakit jiwa. Saudara, coba Anda baca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Anda baca. Oke, nanti gantian ya. Baca. Ya, silakan. Gantian ya. Silakan. Selamat temanya. Gantian ya. Iya, yang penting temanya ini kau bertanya 1 juta pertanyaan pun. Ayo, gantian kita bertanyanya. Silakan. Ya. Silakan kau baca. Berapa? Mazmur 147 nomor 19 dan 20. Ini teman Kristen jangan emosi ya. Yang dibawa teman Kristen jangan emosi. Lembutkan hati kalian. Saya mengajarkan kebenaran. Ini penginjilan yang lurus. Nah, cobalah. Pikun juga orang ini. Udah 3 kali ku bilang. Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Oke. Tanya lagi. Kalau tanya lagi kelempar asbak. Baca kan? Bacalah. Oke, tenang, betul bacakan. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi diberikan hukum-hukum itu diberikan kepada Bani Israel. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda bangsa Israel. Iya. Anda bangsa Israel. Kami sudah dicangkokkan ke Israel. Oh, jadi cangkok. Hei, dicangkok. Hei. Dinda, kamu enggak gitu. Coba dengar Kristen-Kristen yang masih awam yang ada di Indonesia. Dengarkan saudara kita ini anak Medan, dia mengatakan dia ini adalah orang yang dicangkok. Dicangkok kayak pohon mangga. Ini nih, tengoklah teman-teman. Jadi jangan mau tertipu ya anak-anak saya dari misionaris-misionaris ini. Mereka tidak ada hubungannya dengan Yudaism. Mereka tak ada hubungannya dengan kitab Tanak ini. Gak ada hubungannya dengan mereka ini. Ini milik kepunyaan Bani Yakub, bukan punya mereka. Mereka sengaja tempel di kitab mereka seperti ini untuk dipakai menipu lawan. Oh, ditempel seakan-akan mereka itu satu. Bukan. Yahudi, Kristen itu 2 agama yang berbeda seperti langit dan bumi. Kitabnya Yahudi yang mereka ambil, mereka tempel satu dengan kitabnya Roma itu supaya bisa menipu orang. Tidak ada hubungannya. Coba lihat, dia hanya mengatakan dicangkok katanya. Apa? Pohon. Jadi saatnya kalian orang Kristen itu pintar dari sekarang. Jangan mau dikumpulkan di satu gedung minta perpuluhan. Tanya ke pendeta. Apa hubungannya agama kita ini dengan kitabnya orang Yahudi? Gak ada yang bisa jawab. Kecuali dicangkok. Kalau yang di atas, kalau rasmi mengakui
lebih anjing dari anjing. Kalau yang dibawa dia dicangkok. Gimana kamu paham nggak dengar penjelasan orang, Dinda? Iya, silakan Anda ngomong. Oke, dengar. Nah, bagaimana itu dicangkok itu gimana maksudnya? Oke, dengar ya. Jangan ribut, diam. Oke, buka Galatia 3 ayat 29. Baca. Malu. Saya tanya hubungannya Malu kitabnya atau Yahudi gimana? lari ke Galatia. Ya, malu atau gimana? Galatia teman-teman. Malu atau Yang saya tanya, yang saya tanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Baca Galatia. Tapi kamu bilang kami tidak bangsa Israel. Coba baca Galatia 3 ayat 29. Malu? Cahayu. Udah dibilang. Kamu mau baca apa? Kamu baca apa? Silakan kau baca. Silakan. Saya kasih kesempatan. Diam ya. Iya. Galatia 3 ayat 29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham. Abraham itu bangsa apa, Dinda? Kutanya dulu. Enggak, saya tanya dulu, bangsa Abraham itu bangsa apa? Abraham itu Mesopotamia. Dia bukan Yahudi, dia bukan Israel, dia bukan Yehuda, dia bukan Ruben, dia bukan Farisi. Abraham itu kok pikir orang Yahudi? Bangsa Israel ya, Dinda. Bangsa Israel itu cucunya. Aduh, Dinda gimana? Abraham bangsa Israel. Saudara, aku mau tanya. Itu tadi Paulus berbohong atau tidak? Yang mana? Yang tadi yang dia katakan bahwa Kristen itu adalah keturunan Abraham, dia itu berbohong atau tidak? Tidak. Kalian benar keturunan Abraham? Benar. Sesuai isi kita benar. Iya, itu justru saya tanya. Kalian itu, Abraham itu punya 2 anak, Ishak, Ismail. Kamu dari keturunan yang mana? Gimana? Mana? Keturunan Ishak. Dari Ishak ini punya anak nama Yakub. Kamu dari anaknya yang ke-12 ini yang mana? Nama kakekmu siapa? Nama kakek di mana? Ada nama kakek di situ. Loh, Yakub punya 12 anak. Kamu dari keturunan yang mana dari 12 anaknya ini? Yang kita tanyakan kan, kamu bilang tadi kami ini bukan bangsa Israel. Gimana? Iya, memang bukan. Kamu sendiri tadi mengatakan dicangkok. Dengar. Roma 11 ayat 24. Bentar. Buka Roma 11 ayat 24. Giliran saya. Dengarkan. Paulus saya dari tadi kamu udah ngomong kok. Gantian saya menanggapi. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Jedar. Oke, kita baca Roma 11 ayat 24. Jedar. Tenang, saya baca. Tenang, saya baca dulu. Roma 11 ayat 24. Jedar. Makanya kalian mengaku apa? Gantian dulu anak ngomongnya. Keturunan Abraham hasil cangkokan. Iya, gantian. Betul, hasil cangkokan. Betul, diam. Tenang. Saya ulang lagi. Apakah Paulus diutus untuk non-Yahudi? Dinda, diam dulu baru saya Apakah jelaskan. Paulus diutus untuk non-Yahudi? Diam dulu baru saya jelaskan. Apakah Paulus diutus untuk non-Yahudi? Cayu. Kasihan. Dulu baru saya jelaskan. Tenang. Ya, silakan. Bukan Roma 11 ayat 24. Silakan. Roma 11 ayat 24. Silakan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun. Saya tanya samamu, surat Paulus Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa? Udah ngerti saya. Astaga, Cahayu kita ini lagi pening, dia nggak ngerti dia. Surat Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa?
sekarang kita ceritakan mencangkokkan tadi. Makanya kamu nggak ngerti, Dinda. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Apa hubungannya coba? Antara kitab Roma itu, surat Roma itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Roma. Itu untuk bukan bangsa untuk Anda. Apakah kamu bangsa Israel? Iya, saya bilang. Gimana? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Tulisan Paulus yang kamu baca di Roma itu tulisan kepada orang-orang yang ada di Roma, bukan kepada ente yang ada di Indonesia. Astaga, itulah Dinda, pemahaman itu tidak pasti. Coba kamu baca Roma 1. Oke. Silakan. Roma kepada 1 siapa Kepada siapa kemudian kitab Roma itu dituliskan? Roma berapa? Roma 1. Roma 1 nomor 7. Dengar Cahayu, jangan ketawa dulu Cahayu, nanti kesurupan. Allahu Akbar. Kalian menderita. Baca Roma 1 nomor 7. Silakan. Kita Roma tidak lah yang bacanya, masa abang udah baca terus? Supaya kamu belajar Bibelmu sendiri. Supaya kamu paham juga. Supaya kamu aku yang nunjukkan, aku pula yang aku ajarkan. Aku kalau yang nunjukin, kamu yang baca biar kamu paham. Aku yang nunjukkan, saya juga yang harus kemudian membacakan. Iya. Jangan kok ini, jangan sekali malu-malu. Coba kamu bacakan biar kamu paham gitu loh. Nanti kan saya bacakan kamu nggak paham, hanya mendengarkan, rupanya nggak paham. Kepada kamu dengar. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Terus? Yang dipanggil kemudian untuk dijadikan sebagai orang-orang kudus. Siapa yang dipanggil? Orang di mana? Di sini orang di Roma. Terus? Orang di Roma. Ya, terus ada lanjutannya. Berarti kasih karunia menyertai kamu. Kamu siapa? Damai sejahtera kepadamu dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk Roma. Kamu dicangkok dari mana? Sudah jelas-jelas di situ tertulis kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Makanya kau dicangkok karena kau bukan orang Roma. Jadi kitab Roma itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Inilah Kristen. Kenapa kalian membabi buta? Karena di situ ada perpuluhan. Semakin banyak orang kalian murtadkan, semakin banyak bayar perpuluhan, semakin kaya kalian. Boleh saya bertanya? Silakan. Perpuluhan itu masuk kamu? Perpuluhan itu kan bisnis. Itu kan untuk suku Lewi. Tidak ada suku lain. Tidak ada suku lain yang diperintahkan kemudian. Dinda, saya tanya yang perpuluhan itu apa? Perpuluhan itu persembahan ke 11 suku Israel, suku Yakub, anak-anak Yakub kepada satu orang suku pemimpin imam mereka, yaitu suku Lewi. Kak Ayu, bukan itu Kak Ayu. Pas perpuluhan, tapi kamu gak ngerti apa perpuluhan. Buka Dinda, Meleakhi 3:10 Dinda. Buka. Ya, silakan. Silakan Anda baca. Silakan. Silakan Anda baca. Anda yang baca, silakan. Masa saya terus yang membaca? Tadi saya membaca, Anda lagi. Oke. Tapi pahami ya, jangan lari ya. Enggak dong, Bang. Meleakhi 3 ayat 10. Oke, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Ini ke rumah siapa? Ditanyakan. Bait Allah, bait suci milik Yahudi, bukan gereja. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada imam-imam suku Lewi, Cak Ayu. Cak Ayu dengar dulu. Silakan. Kalau di Indonesia kepada siapa? Enggak ada suku Lewi di Indonesia. Karena ingat. Yang disebut persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan itu kepada pendeta yang ada di tempat di gereja. Pendeta di mana tertulis?
Di mana tertulis? Dengar dulu Cahayu. Di mana tertulis? Cahayu dengar dulu, dengar. Di mana dengar. tertulis ada pendeta di Diam situ? dulu. Pendeta Diam, dicangkok diam juga ini. Diam dulu Cahayu, diam dulu. Saya bacakan. Diam dulu Cahayu, saya bacakan. Ya. Bawalah seluruh persembahan itu ke rumah pembendarahan supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ngerti Cahayu? Ya, mana hubungannya dengan Kristen? Apa itu perpuluhan? Apa hubungannya dengan Kristen? Perpuluhan itu supaya ada makanan pembendaraan di rumah Tuhan, yaitu yang melayani kami siapa? Pendeta. Cahayu. Gue tanya dulu samamu. Gue tanya dulu samamu. Kamu mau paham Cahayu? Hukum perpuluhan itu pertama kali muncul di Roma atau di Bani Israel? Di Roma. Kenapa Cahayu? Udahlah, hancurlah Kristen kalau begini, hancur. Masolang generasi. Makanya saya bilang kamu nggak paham Cahayu. Perpuluhan itu persembahan Bani Israel kepada satu suku, ya namanya suku Lewi. Hanya mereka yang punya hak untuk menerima persembahan itu. Ulangan 18 nomor 21. Ingat, yang baca, kamu nggak paham. Harus kamu yang baca sendiri baru kamu paham. Ingat gitu ya, Dek. Ingat ya, Dek. Ya, tidak ada hukum perpuluhan itu diberikan kepada orang Kristen. Dan ingat, jadi kata dia Paulus, apa? Bentar, di rumah pembendaraan itu gimana? Maksudnya gimana? Nah, orang Yahudi itu punya rumah bait suci, ada kemah pertemuan, kemah kudus. Tidak boleh orang pemakan babi. Indonesia Dinda. Blow on. Di Indonesia ini. Udah kamu saya turunkan karena Anda tidak punya ilmu, cuman modal bantah saja. Jadi, saudara-saudara, saya jelaskan kepada saudara, yang disebut perpuluhan itu adalah hukum pembagian harta yang diberikan kepada suku Lewi, tidak diberikan kepada suku lain. Dan kalau orang Kristen masih juga merampok perpuluhan, konsep perpuluhan ini ke gereja, itu sudah menyalahi ajaran Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21 dan Galatia 5 nomor 4, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, kalau kamu masih pakai sistem perpuluhan untuk Lewi ke gereja, berarti percuma Yesus itu mampus, karena kau masih memakai hukum Taurat. Kembali kepada tema tadi, saudara anak Medan itu kita rubah namanya menjadi anak cangkok. Nanti kalau dia muncul di koman manapun, panggil dia anak cangkok. Karena dia bukan Bani Abraham, tapi dia ngaku Bani Abraham. Penipu, dia serigala berbulu jangkrik. Ya, selamat siang Adinda Juma. Muncul lagi. Ayo, itu tadi sudah 1 jam. Santai aja. 1 jam sudah tidak ada dua Kristen ini yang bisa membuktikan legalitas validasi kitabnya orang Yahudi digunakan oleh orang Kristen. Jangan Kristen deh, karena itu terlalu meluas. Oleh Katolik Kristen pertama kali, sebelum ada turunan-turunan Kristen yang lain. Silakan. Oke, jadi tadi aku dengar Adinda Juma bertanya, kitab Roma itu untuk siapa, ya kan? Ya iya kan, saya sudah baca dalilnya. Buku Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Roma 1 nomor 7. Parah kamu. Ayo, silakan. Tapi kalau Roma Anda katakan itu untuk kalian, dari tamu lah itu. Silakan kamu makan itu biskuit Roma. Yang kita bahas ini kitabnya Yahudi, kitab Tanak. Apa hubungannya dengan
Romawi. Silakan. Jadi, oke, bagaimana dengan Quran surah Ibrahim ayat 4? Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan bahasa kaumnya. Tidak ada hubungannya dengan Bani itu. Quraisy, kau bani apa? Kau bani apa? Kamu ke gereja, cebok air 1 sendok. Ular macam apa dia itu, teman-teman? Shalom Bang Juma. Halo saudara, sahabatnya Edis. Gimana? Shalom Abang.